Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dan hari ini kami akan mempresentasikan mengenai bab indahnya membangun mahligai rumah tangga. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama adalah saya sendiri, yaitu Intan Dewi Hapsari absen 19 dan Nadine Ramadhani absen 29. Langsung saja kita ke materinya. Pengertian. Nikah artinya mengumpulkan, menggabungkan, atau menjodohkan. Dalam KBBI, nikah diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi atau disebut pernikahan. Menurut syariah, nikah berarti akad yang menghalalkan pergaulan antara pria dan perempuan yang bukan mahramnya yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Pernikahan memiliki arti yang sama dengan perkawinan, dan hal ini dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa ayat 3 yang artinya, dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi. 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka kawinilah seseorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Lalu, apa sih tujuan pernikahan itu? Tujuan pernikahan yang pertama, untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi. Yang kedua, untuk mendapatkan ketenangan hidup. Yang ketiga, untuk membentengi akhlak. Yang keempat, untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, untuk mendapatkan keturunan yang soleh. Dan yang keenam, untuk menegakkan rumah tangga yang islami. Lalu, pernikahan ini memiliki hukum dan mahramnya. Hukum dari pernikahan yang pertama itu adalah wajib, yaitu bagi orang yang telah mampu secara fisik, mental, ekonomi, maupun akhlak untuk melakukan pernikahan, punya keinginan untuk menikah, dan jika tidak menikah dikhawatirkan akan jatuh ke dalam maksiat. Lalu sunnah untuk orang yang punya keinginan untuk menikah, namun tidak dikhawatirkan jatuh dalam maksiat jika tidak menikah. Dalam kondisi seperti ini, seseorang boleh menikah, boleh tidak, tapi lebih baik untuk menikah daripada mengkhususkan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga adalah mubah bagi orang yang mampu dan aman dari fitnah tapi tidak butuh atau tidak memiliki syahwat sama sekali untuk menikah. Contohnya seperti orang yang impoten, lanjut usia, dan tidak mampu menafkahi. Sedangkan wanitanya rela dengan syarat wanita tersebut berakal atau rasyidah. Juga bagi orang yang mampu menikah dengan tujuan hanya untuk memenuhi hajatnya atau bersenang-senang, tanpa ada niat ingin keturunan atau melindungi diri dari yang haram. Lalu ada hukum yang haram bagi orang yang tidak mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban pernikahan yang berkaitan dengan hubungan seksual maupun kewajiban-kewajiban lainnya, karena bisa membahayakan pasangannya. Hal ini dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi yang berbunyi, jika suami mengatakan bahwa dirinya tidak mampu menafkahi istri atau memberi mahar dan memenuhi hak-hak istri yang wajib, atau mempunyai suatu penyakit yang menghalanginya untuk melakukan hubungan seksual, maka dia tidak boleh menikahi wanita itu sampai ia menjelaskan kepada calon istrinya. Demikian juga wajib calon istri menjelaskan kepada calon suami jika dirinya tidak mampu memberikan hak atau mempunyai suatu penyakit yang menghalanginya untuk melakukan hubungan seksual dengannya. Yang terakhir adalah hukum makruh, yaitu bagi orang yang mampu menikah tapi takut menyakiti wanita yang dinikahinya, menzalimi hak-hak istri, dan buruknya pergaulan yang dia miliki dalam memenuhi hak-hak manusia atau tidak minat terhadap wanita dan tidak mengharapkan keturunan. Hal ini juga berlaku bagi wanita. Lalu, pernikahan itu memiliki mahramnya, yaitu orang yang tidak boleh dinikahi. Dalam Al-Quran terdapat 2 jenis mahram, yaitu ada mahram muabat sama mahram ghair muabat. Mahram muabat itu adalah wanita atau orang yang diharamkan untuk dinikahi selama-lamanya. Saya akan mengambil contoh dari sudut pandang laki-laki. Contohnya seperti keturunan, satu susuan, mertua perempuan, anak tiri jika ibu sudah dicampuri, lalu ada bekas menantu perempuan dan bekas ibu tiri. Lanjutnya adalah mahram ghair muabat, yaitu
mahram sebab menghimpun dua perempuan yang statusnya bersaudara, baik saudara sepersusuan kakak adik. Contohnya seperti itu ya. Hal ini boleh dinikahkan jika salah satunya itu sudah bercerai atau meninggal dunia. Nah, dalam Quran Surat An-Nisa ayat 23-24, mahram itu dibagi lagi nih menjadi 4 kelompok. Yang pertama itu mahram kelompok keturunan. Di sini saya akan mengambil contoh pihak laki-laki. Yang pertama, dari kelompok keturunan itu ibu dan seterusnya ke atas, anak perempuan dan seterusnya ke bawah, saudara perempuan baik yang sekandung, seayah atau seibu, bibi yaitu saudara dari ayah maupun dari ibu yang sekandung atau dengan perantara ayah atau ibu, anak perempuan dari saudara laki-laki terus ke bawah, dan anak perempuan dari saudara perempuan terus ke bawah. Lalu dari kelompok pernikahan, mahramnya itu adalah mertua dan seterusnya ke atas, baik dari ibu, dari keturunan maupun yang sepersusuan. Terus ada rabibah, yaitu anak tiri jika sudah mencampuri ibunya. Lalu istri ayah dan seterusnya ke atas, wanita yang pernah dikawini oleh ayah, kakek sampai seterusnya ke atas, menantu dan seterusnya ke bawah. Lalu untuk yang kelompok sepersusuan, itu ibu yang menyusui, saudara perempuan yang punya hubungan satu persusuan, dan dari kelompok dikumpul atau dimadu itu mahramnya saudara perempuan dari istri, bibi perempuan dari istri, dan keponakan perempuan dari istri. Nah, pernikahan ini mempunyai rukun dan syaratnya. Saya akan menyebutkan terlebih dahulu apa itu rukun dari pernikahan. Rukun pernikahan itu ada mempelai pria, mempelai wanita, ada wali, ada saksi, dan ijab dan qabul. Lalu apa saja syarat dari rukun-rukun tersebut? Kalau untuk mempelai pria, dia itu bukan mahram si wanita, orang yang dikehendaki, dan muayyan. Apa sih muayyan itu? Muayyan adalah beridentitas jelas, jadi kita harus tahu orang yang seperti apa, keluarganya seperti apa, pekerjaannya apa, pendidikannya apa, sifatnya seperti apa, dan lain-lain. Lalu untuk mempelai wanita, dia itu dia itu bukan mahram si pria dan terbebas dari halangan menikah seperti dalam masa iddah. Nah, masa iddah ini adalah masa tunggu wanita untuk dinikahkan. Jadi sebelum masa iddah ini selesai, wanita tersebut itu nggak boleh dinikahkan. Masa iddah ini terjadi saat wanita tersebut ditinggal cerai atau ditinggal meninggal oleh suaminya, bisa juga saat setelah melahirkan. Lama masa iddah untuk wanita yang ditinggal cerai dan ditinggal meninggal oleh suaminya yaitu 3 bulan. Tapi kalau misalnya masa iddah setelah melahirkan itu kurang lebih 42 hari atau 6 minggu. Lalu syarat dari wali ini bapak kandung, mempelai wanita, atau kerabat terdekat, tapi bisa juga kalau nggak ada itu diganti dengan pemimpin setempat. Syarat dari wali adalah orang yang dikehendaki, laki-laki, mahram si wanita, balik, berakal, adil, tidak terhalang wali lain, tidak buta, tidak beda agama, dan merdeka. Terus ada saksi. Syarat dari saksi ini wajib berjumlah 2 orang, bukan budak, bukan wanita, dan bukan orang fasik. Dan dia tuh nggak boleh merangkap jadi dua orang. Jadi satu orang jadi 2 saksi itu nggak boleh. Harus benar-benar 2 orang saksi. Lalu ada sigah atau ijab qabul, yaitu perkataan dari mempelai laki-laki atau wakilnya ketika akad nikah. Syaratnya itu tidak boleh terikat dengan apapun, boleh menggunakan bahasa asing, dan tidak boleh dalam bentuk kinayah. Kinayah itu maksudnya kayak sindiran ya. Contohnya, orang ini lehernya panjang, artinya dia sangat bodoh gitu. Atau orang ini lehernya lebar, yang artinya dia orangnya sangat bodoh. Itu nggak boleh. Kenapa? Karena kinayah itu maknanya itu masih ambigu. Jadi bisa aja bermakna lain kalau misalnya pernikahan ijab kabulnya itu menggunakan kinayah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nadine. Pernikahan yang tidak sah. Yang pertama ada pernikahan mut'ah. Pernikahan mut'ah yaitu pernikahan yang dibatasi untuk jangka waktu tertentu, baik sebentar maupun lama.
Yang kedua itu ada pernikahan syikhar, yaitu pernikahan dengan persyaratan barter tanpa pemberian mahar. Yang ketiga ada pernikahan muhalil, yaitu pernikahan seorang wanita yang telah ditalak 3 kali oleh suaminya, karenanya diharamkan untuk rujuk kepadanya. Kemudian wanita itu dinikahi laki-laki lain dengan tujuan untuk menghalalkan dinikahi lagi oleh mantan suaminya. Yang keempat ada pernikahan orang ihram, yaitu pernikahan orang yang sedang melaksanakan ihram haji atau umrah serta belum memasuki waktu tahalul. Yang kelima itu ada pernikahan dalam masa iddah, yang memiliki arti pernikahan di mana seseorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan yang sedang dalam masa iddah, baik karena perceraian ataupun karena meninggal dunia. Yang keenam ada pernikahan tanpa wali. Pernikahan yang dilakukan seorang laki-laki dengan seorang wanita tanpa seizin walinya. Yang ketujuh ada pernikahan dengan wanita kafir selain dengan wanita-wanita ahli kitab. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik daripada wanita musyrik walaupun dia menarik hatimu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 221. Yang kedelapan yaitu menikahi mahram, baik mahram untuk selamanya, mahram karena pernikahan atau mahram karena persusuan. Lalu ada pernikahan menurut Undang-Undang Perkawinan Indonesia Nomor 1 Tahun 1974. Di dalam negara Republik Indonesia, segala sesuatu yang bersangkut paut dengan penduduk harus mendapatkan legalitas pemerintah dan tercatat secara resmi, seperti halnya kelahiran, kematian, dan perkawinan. Adapun percatatan pernikahan sebagaimana yang termaktub dalam bab 2 pasal 2 adalah dilakukan oleh pegawai pencatat nikah atau yang biasa disebut PPN yang berada di wilayah masing-masing. Pegawai pencatat nikah mempunyai kedudukan yang amat penting dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954. Bahkan sampai sekarang PPN adalah satu-satunya pejabat yang berwenang untuk mencatat perkawinan yang dilakukan berdasarkan hukum Islam di wilayahnya. Artinya, siapapun yang ingin melangsungkan perkawinan berdasarkan hukum Islam berada di bawah pengawasan PPN. Lalu ada hak dan kewajiban suami istri. Yang pertama, kewajiban suami dan istri itu mendidik anak, saling membantu, berbuat baik kepada keluarga suami maupun keluarga istri, setia dalam hubungan rumah tangga, menjaga penampilan lahiriah. Kewajiban suami terhadap istri yaitu menjadi pemimpin, memelihara dan membimbing keluarga lahir dan batin, serta bertanggung jawab atas kesejahteraan keluarganya. Kewajiban istri terhadap suami, taat kepada perintah suami selagi dalam hal kebaikan, selalu menjaga diri dan kehormatan keluarga, membantu suami dalam mengatur rumah tangga sebaik mungkin. Lalu ada hikmah pernikahan. Yang pertama itu mendapatkan keturunan yang sah dari hasil pernikahan, terjalinnya silaturahmi antara keluarga besar di pihak suami dan istri, terpeliharanya kehormatan suami istri dari perbuatan zina, terjalinnya kerjasama antara suami dan istri dalam mendidik anak dan menjaga kehidupannya. Yang kelima itu terciptanya hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dalam ikatan suci yang halal dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada perilaku mulia dalam kehidupan rumah tangga. Yang pertama, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, memelihara keturunan dan memperbanyak umat. Yang keempat, mencegah masyarakat dari dekadensi moral. Yang kelima, mencegah masyarakat dari penyakit yang berasal dari hubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan. Yang keenam, melahirkan keterangan jiwa. Yang ketujuh, meniti jalan bertakwa. Kedelapan, memperkokoh dan memperluas persaudaraan. Sekian presentasi kami mengenai indahnya membangun mahligai rumah tangga. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.